Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data, kali ini saya akan membahas tentang normalisasi basis data yang berkaitan dengan ketergantungan fungsional. Apa itu ketergantungan fungsional? Sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Kalau ada dari kalian yang belum menonton tentang ketergantungan fungsional tersebut, link videonya ada di description box di bawah. Untuk yang sudah nonton, ayo kita belajar bersama-sama normalisasi di video kali ini. Oke, sebelum kita ke apa itu normalisasi, saya akan menjelaskan dulu bagaimana bentuk yang tidak normal tersebut. Nah, kita sudah mempelajari tentang ERD, setelah itu kita sudah mempelajari tentang bagaimana mengubah dari ERD ke dalam tabel. Nah, sekarang kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita buat ERD, setelah ERD baru kita buat tabel, itu kita buat basis datanya dari rancangan ya. Kalau sekarang, gimana kalau kita itu sudah punya datanya terlebih dahulu dalam bentuk tabel atau dalam bentuk data mentah, setelah itu baru kita buat rancangan basis datanya. Biasanya data yang kita dapat berupa data mentah itu tidak berbentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk bentuk basis data. Ya, kalaupun kita buat ERD-nya dari tabel tersebut pasti nggak akan cocok ya. Jadi tabel yang kita dapatkan dari data atau dari kehidupan nyata itu bentuknya pasti tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena dia tidak mengikuti format tertentu yang biasa kita gunakan untuk format basis data. Datanya bisa saja tidak lengkap atau terduplikasi atau ada data-data yang ditulisnya double ya, tapi karena tidak dicek dan tidak disimpan dalam basis data, jadi nggak ketahuan kalau datanya tersebut ada yang double ya. Kenapa bisa begitu? Karena dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya ya. Misalnya kita cek nota atau data kehadiran mahasiswa itu dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya dan kita nggak ngecek apakah datanya itu lengkap atau ada yang terduplikasi. Atau data lain misalnya kuesioner atau data apapun yang kita kumpulkan misalnya dengan Google Form, di Google Sheet yang kita dapatkan dari resultnya itu adalah contoh dari bentuk tidak normal ya. Jadi dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangan dan kita nggak tahu apakah ada data yang tidak lengkap atau ada yang terduplikasi ya. Hal-hal tersebut kita tidak menginginkan dalam basis data dan harus kita atasi dengan cara normalisasi ya. Oke, tujuan dari normalisasi adalah mengurangi redundansi atau pengulangan data. Jadi kalau di Excel mungkin nggak kelihatan itu datanya yang mana yang duplicate, kita harus hapus atau kita harus cari dengan fungsi tertentu. Kalau di basis data kita sebelum memasukkan data kita harus tahu dulu ini datanya duplikat dan tidak boleh diulang lagi ya. Dan memastikan dependensi data, setiap kolom berada pada tabel yang tepat. Ini berhubungan dengan video saya sebelumnya, yaitu ketergantungan fungsional, yaitu ketergantungan antara atribut satu dengan atribut lainnya, dan atribut yang sebagai determinan itu biasanya adalah primary key. Dalam satu tabel biasanya ada hanya satu functional dependency. Ya, jadi kalau misalnya ada lebih functional dependensinya dari satu, itu harus kita pecah dan kita harus menjaga dependensi itu supaya tidak berubah jika kita melakukan insert, update, atau delete ya. Database itu adalah data yang selalu berubah ya. Kita bisa menginsert data baru kapanpun, terus kita bisa mengubah data yang sudah ada kapanpun juga, dan kita bisa menghapus data tersebut kapanpun. Jadi kalau dalam basis data
insert, update, dan delete ini harus bisa mempertahankan dependensinya. Ketergantungan fungsional yang saya bahas di video sebelumnya itu harus tetap terjaga. Untuk contoh insert, update, dan delete anomali akan saya jelaskan setelah ini ya. Nah, untuk basis data yang baik itu adalah setiap tabel yang menjadi unsur pembentuk basis data itu berada dalam keadaan normal. Jadi tabel yang kita dapat dari kehidupan nyata tentunya tidak bisa langsung kita pakai, kita copy ke dalam bentuk basis data, karena pasti bentuknya nggak normal, nggak sesuai, dan kita harus mengubahnya. Ciri-ciri dari tabel normal itu jika ada dekomposisi atau pemisahan tabel, maka dekomposisinya itu dijamin aman atau yang kita sebut dengan lossless join decomposition. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data, yaitu dependency preservation. Yang ketiga, tidak melanggar BCNF atau Boy's Code Normal Form. Oke, ketiga istilah ini akan saya jelaskan di video saya yang berikutnya ya. Dua istilah ini, lossless join decomposition dan dependency preservation, ada di video selanjutnya, sedangkan BCNF ini ada di beberapa video setelah ini ya. Oke, itu dia ciri-ciri dari tabel normal. Kalau dia tidak melanggar BCNF, kalau tidak dapat terpenuhi BCNF-nya, tabel tidak melanggar bentuk normal ketiga. Jadi selain BCNF ada juga bentuk normalnya, ada tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu akan saya jelaskan di video-video saya yang lainnya juga ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara umum bagaimana atau apa yang kita lakukan untuk menormalisasi tabel. Ini adalah contoh dari tabel yang tidak normal. Ya, ini ada terdiri dari kolom NIM, nama mahasiswa, kode MK, nama MK, nilai, NIDN, dan nama dosen. Ini adalah tabel yang tidak normal ya. Karena apa? Karena kalau kita melakukan insert, update, ataupun delete itu akan ada yang namanya anomali. Nah, kelemahan dari tabel ini yang pertama ada yang namanya pengulangan informasi. Informasi apa saja yang terulang? NIM 001 nama mahasiswa Ari ini berulang. Ya. NIM 002 dan Budi ini juga berulang. MK 01. Ya. Setelah itu NIDN 703 berulang. Ini juga berulang. Jadi ada beberapa perulangan informasi yang sebenarnya bisa kita hindari ya dalam tabel ini. Oke, setelah itu ada potensi inkonsistensi data pada proses insert, update, dan delete. Saya contohkan ke proses insert ya. Misalnya saya mau memasukkan sebuah data baru ya. Ada mata kuliah baru nih misalnya. Mata kuliah baru itu namanya adalah EF. Kodenya adalah MK25 misalnya. MK25 namanya adalah EF. Hanya itu saja, karena mata kuliahnya baru, belum ada mahasiswa yang mengikuti, belum ada nilai, dan belum ada dosen yang mengajar. Bagaimana jadi tabelnya? Saya tambahkan di sini MK25 dan ini EF. Apa yang terjadi? Di sini banyak kolom yang kosong ya. Nggak ada mahasiswanya, nggak ada nilai, nggak ada NIDN, nggak ada nama dosennya. Nah, itu berarti ada kekosongan data ya. Kalau misalnya di tabel kalian ini semua isinya harus lengkap, itu masalah lagi, nggak boleh ada yang kosong, berarti MK25 yang baru ini dengan nama EF itu tidak bisa masuk ke dalam tabel kalian. Karena
tidak lengkap ya, banyak sekali yang kosong seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari insert anomali. Terus kalau misalnya update anomali seperti apa? Update anomali itu berhubungan dengan yang namanya duplikasi data. Misalnya nih, nama mahasiswa Ari ini sebenarnya bukan Ari, tapi bukan pakai I tapi pakai Y misalnya. Ari gitu. Kalau saya mau mengupdate database ini atau mengupdate tabel ini, berarti saya harus find atau harus menemukan semua NIM 001 dan mahasiswa namanya Ari, terus saya ubah satu-satu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya belum semua saya ubah, berarti apa yang terjadi? Functional dependency-nya yang dilanggar jadinya ya. Functional dependency kan berarti nama mahasiswa bergantung pada NIM-nya ya. Tetapi kalau misalnya Ari ini ada yang dengan Y, ada yang dengan I, ada yang value-nya atau nilainya beda, berarti nama mahasiswa itu tidak bisa bergantung pada NIM 001, karena NIM 001 itu isinya tidak selalu Ari dengan Y, berarti nggak bergantung ya. Nah, itu berarti melanggar dependency preservation, berarti itu adalah update anomali. Tentunya kalian nggak mau datanya jadi rusak karena belum semuanya diubah ya namanya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya delete bagaimana? Oke, kalau misalnya delete, misalnya saya mau menghapus MK03 misalnya. Misalnya saya mau menghapus MK03, mungkin sudah tidak diajar lagi atau bagaimana. Pokoknya saya ingin menghapus MK03. Dari tabel yang kita punya di sini, MK03 itu pesertanya hanya satu, Budi, ya. Nah, kalau begitu, data Budi akan hilang satu, ya. Masih ada sih data Budi di row yang lain. Setelah itu nilainya Budi juga hilang ya. Dan di sini dosen Emma itu datanya ikut hilang, dan data dosen Emma ini tidak ada di row lainnya selain row yang ini ya. Berarti data dosen yang ini ikut hilang juga. Nah, itu adalah delete anomali. Dalam tabel yang tidak normal akan ada sesuatu yang lain yang ikut terdelete bersama yang kita ingin delete, tetapi sebetulnya kita tidak menginginkan hal tersebut ikut terhapus. Oke, itu dia ada kelemahan pada tabel yang ini, ada pengulangan informasi, ada inkonsistensi pada proses insert, update, dan juga delete. Dan juga ada kemungkinan data yang tidak terlihat ya, yang tadi sudah saya bahas sedikit. Kalau misalnya ini harus lengkap semua terisi, misalnya ada mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah tertentu atau mata kuliah yang tidak terlihat di tabel ini karena tidak ada mahasiswa yang mengambil ya. Kalau misalnya ini harus lengkap semua, berarti kalau ada mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah nggak boleh masuk ke tabel ini. Ada mata kuliah baru seperti tadi yang belum ada mahasiswa yang mengambil, belum ada dosen yang mengajar, itu juga nggak bisa masuk tabel. Nah, itu dia. Apa yang harus dilakukan? Kita harus mendekomposisi tabel. Dekomposisi tabel itu adalah pemisahan tabel menjadi beberapa tabel berbeda dengan mempertimbangkan ketergantungan fungsionalnya. Jadi nanti setiap tabel setelah dipisah itu hanya memiliki satu ketergantungan fungsional saja. Ya, sebuah tabel yang memiliki lebih dari satu ketergantungan fungsional itu dapat dipastikan bukan tabel yang baik untuk basis data ya. Kita ingat lagi ketergantungan fungsional. Di sini bisa kita lihat satu tabel ini ketergantungan fungsionalnya banyak sekali ya.
Nama mahasiswa tergantung dengan NIM, nama mata kuliah tergantung dengan kode mata kuliah, nilai tergantung dengan kode mata kuliah dan juga NIM. Terus nama dosen tergantung pada NIDN, dan NIDN tergantung pada kode mata kuliahnya. Oke. Di sini satu tabel banyak sekali ketergantungan fungsionalnya, dan di sini dapat kita pecah ya sesuai dengan syarat yang saya sebutkan tadi. Jadi satu tabel itu hanya ada satu ketergantungan fungsional. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kira-kira ada 5 tabel yang bisa kita buat, kita pecah dari tabel ini. Ya, untuk pemecahannya gimana? Berarti nanti saya jelaskan di video yang selanjutnya. Oke, itu dia caranya bagaimana kita melakukan normalisasi basis data yang berkaitan dengan ketergantungan fungsional. Nah, tadi pada slide saya ada menyebutkan beberapa istilah ya, ada lossless join decomposition dan juga ada dependency preservation. Nah, hal itu belum saya jelaskan di video ini karena akan saya jelaskan lebih detail di video saya selanjutnya. Oke, sampai bertemu di video saya selanjutnya.